Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal kitab wa syarihihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Syukurillah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat para asatir segenap DKM serta jemaah Masjid Al-Amanah, hadirin hadirat jemaah subuh, mudah-mudahan semua senantiasa ditetapkan dalam deretan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh di hari Ahad yang berbahagia ini, kita bersama kembali bisa duduk untuk mengikuti kajian tafsir tematik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, ditambahkan barokahnya dan istiqamahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pagi ini kita akan membahas satu ayat 195 dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Wa'anfiqu, dan berinfaklah kalian fi sabilillahi, di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum, dan jangan kalian jatuhkan, timpakan biaidiku, sebab perbuatan tangan kalian, ila tahlukati, menuju
ahsinu, dan berbuat ihsan atau berbuat baiklah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, itu menyukai orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Ya, apa itu ihsan? Insyaallah nanti kita akan coba kupas. Sebelum kita mencoba menguraikan poin-poin dari ayat ini, saudara-saudara, ya, kalau kita perhatikan dari mushaf yang kita baca, ada di situ tanda waqaf di ayat itu berupa 3 titik 2 kali. Betul, ada tidak? Itu namanya waqaf mu'anaqah. Ya, dalam ilmu tajwid disebut waqaf mu'anaqah. Pertama, ila tahluka, ada titik 3, ahsinu, ada juga tanda titik 3. Waqaf mu'anaqah itu artinya 2 tanda waqaf atau berhenti yang hanya boleh dipilih salah satunya, tidak boleh berhenti dua-duanya. Ya, anaqah dari kata anaqah, saling berangkulan. Kalau pilih yang depan ila tahlukah, berhenti waqaf, maka wa ahsinunya tidak waqaf, lanjut wa. Misalnya kita berhenti di awal, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, maka berikutnya lanjut wasal, tidak waqaf. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, gitu ya. Tapi kalau dipilih berhenti di belakang, maka yang depan wasal. Contohnya kalau yang pilih berhenti wa ahsinu, ya wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu namanya waqaf mu'anaqah. Baik, saudara-saudara, secara sederhana di ayat ini ada 3 poin utama. Pertama, poin perintah Allah kepada kita untuk berinfak. Itu ada di awal ayatnya, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian, belanjakanlah harta kalian fisabilillah, di jalan Allah. Ini poin pertama. Poin kedua adalah peringatan dari Allah untuk jangan menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan poin ketiga adalah poin Allah perintahkan kita melakukan sesuatu, nanti khususnya di ayat ini dalam berinfak, karena diawali perintah itu melakukan sesuatu dengan ihsan. Wa ahsin, ihsan itu definisinya, kalau terjemahannya kan berbuat baik, ihsan itu. Tapi kalau diterjemahkan menurut ilmu akidah, maka sesuai dengan hadis di mana Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya malaikat Jibril wa mal ihsan, apa arti ihsan itu hai Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maqam ihsan atau kedudukan ihsan itu adalah maqam ibadah, kedudukan tingkatan ibadah, di mana saat kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Annaka tarahu illam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau kalau kau merasa belum bisa melihat Allah, menyaksikan Allah di hadapanmu, maka kau selalu merasa diawasi Allah. Itu maqam ihsan, maqam yang sangat tinggi. Itu kalau dalam akidah, ya. Secara umum memang ihsannya orang ibadah itu begitu. Kita sholat, kalau merasa dilihat orang saja, pasti kita sholatnya tidak sembarangan. Jadi imam sholat, karena ada makmum di belakangnya, berarti tidak seenaknya kita sholat. Saya yakin tidak berani. Mungkin kalau sholat sendirian di rumah, tidak ada yang melihat, mungkin ya kita sholatnya agak seenaknya, cepat, ngebut, baca surat kadang-kadang paling pendek, atau kalau perlu gak usah pakai surat Fatihah, langsung rukuk, rukuknya, sujudnya cepat. Tidak dilihat orang. Begitu ada yang melihat, berubah sudah ibadah kita. Itu baru orang. Bayangkan kalau kita itu selalu merasa dilihat Allah. Nah, itu maqam biasa. Baik, kita bahas poin pertama dulu, poin infak. Infak fisabilillah di ayat ini sifatnya umum. Adapun nanti dalam ilmu fikih, infak itu terbagi menjadi beberapa macam hukumnya. Ada yang fardu ain, az-zakawat, contohnya seperti membayar zakat, wal nafaqat wajibah, dan infak dalam bentuk memberi nafkah yang wajib. Itu infak yang fardu ain. Di hukum pertama infak ada yang fardu ain. Fardu ain, fardu wajib untuk setiap pribadi. Contohnya zakat fitrah, zakat mal, itu fardu ain. Memberi nafkah wajib kepada anak, istri, orang tua, fardu ain. Untuk tiap pribadi. Yang kedua, ada yang fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Sudah tahu kan bedanya? Apa kalau fardu kifayah? Ya, wajib, fardu, tapi kifayah. Kalau ain tiap orang pribadi. Kalau kifayah itu artinya bisa diwakili atau terwakilkan, terrepresentasikan oleh sebagian umat Islam yang sudah mengerjakannya. Gugurlah kewajiban itu atas umat Islam yang lain. Contoh fardu kifayah itu seperti jihad,
perang. Tidak semua orang Islam harus pergi perang, karena hukumnya hanya fardhu kifayah. Yang wajib hanya laki-laki, perempuan tidak. Laki-laki pun hanya yang dewasa dan sehat, anak kecil tidak. Yang tua renta tidak wajib, yang sakit-sakitan tidak wajib. Ya, nah itu contoh jihad itu fardhu kifayah. Maka berinfak untuk jihad juga ya fardhu kifayah. Contoh lainnya tajhizul amwat, mengurus mayit, mulai memandikannya, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, itu hukumnya fardhu kifayah. Ada mayit meninggal, tidak semua satu RT ikut mandiin, cukup 5 orang saja. Kalau semuanya ikut mandiin, tempatnya tidak cukup. Tidak semua orang ikut mengkafankan, cukup beberapa orang saja mewakili. Kalau semuanya mau ikut makaiin kain kafan, kan tidak bisa sempit tempatnya. Wakili beberapa orang saja. Fardhu kifayah. Sholat juga begitu, sholat jenazah. Tidak semua satu RT harus ikut mensolatkan. Sebagian sudah mensolatkan, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau sholat sih kalau bisa agak banyakkan, ya. Beda memandiin sama ngapain. Kalau pas nyolatin sih sebaiknya kalau bisa yang nyolatin agak banyak. Ada beberapa hadisnya itu dalam bab sholat jenazah. Kata Rasul, kalau ada yang nyolatin ya minimal 40 orang, itu insya Allah pasti diterima itu doanya dari 40 orang untuk si mayit itu. Ini agak mirip kasusnya dengan sholat Jumat harus 40 orang. Kenapa? Ya, karena kemungkinan besar diterima kalau ada 40 orang itu. Kemungkinan besar salah satu dari 40 orang itu ada orang yang soleh, yang menyebabkan doanya diterima sehingga yang lain itu diterima. Itu sholat Jumat, kenapa Imam Syafi'i mensyaratkan 40 orang? Sebetulnya hadisnya tidak ada yang mengharuskan 40 orang Pak sholat Jumat. Tapi Imam Syafi'i mengambil dalil kalau 40 orang yang sholat Jumat insya Allah diterima. Nah, salah satunya pasti ada yang nyangkut. Nah, sholat jenazah juga gitu. Kalau bisa orangnya 40 lebih syukur-syukur. Makanya kan kemudian guru kan suka nyoba ngakalin. Sebetulnya sholat jenazah hanya sampai 40 orang yang nyolatin. Cuma biar kelihatan banyak yang nyolatin dibikin tiga saf. Itu sebetulnya ya agak akal-akalan gitu, supaya kelihatan banyak, karena nggak sampai 40 orang. Kalau yang nyolatin 40 orang lebih sebetulnya nggak harus dibikin 40 saf, otomatis banyak gitu. Itu kan cuma akal-akalan supaya kelihatan banyak. Yang repot kalau yang nyolatin cuma 10 orang, imamnya 1, barisannya 3 saf, kan berarti 3-3 Pak. Ya, belakangnya kan kayak pramuka jadinya itu. Barisannya agak lucu. Fardhu kifayah mengumpulkannya. Maka infaknya untuk mengurusi mayit juga hukumnya fardhu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang membiayai kain kafannya, ada yang mengcover ambulannya dan lain sebagainya sampai pemakaman dan penguburannya, fardhu kifayahnya sudah gugur untuk yang lain. Ada cerita kalau di daerah Kulon, Banten, ada orang Banten, ya kalau nyolatin mayit itu pasti banyak di sana, betul ya? Kenapa? Soalnya yang nyolatin tiap orang dikasih amplop satu-satu. Tanya sih makanya orang Banten pasti tahu. Coba kalau
masih banyak juga. Gitu kan ibaratnya. Ya ini adat yang kurang bagus sebenarnya. Karena yang bagus kan kita diperintah Rasul nyolatin mayit itu yang ikhlas, bukan karena yang repotnya kalau amplopnya sudah dibagikan sebelum nyolatin. Terutama imamnya sudah dikasih amplop dulu sebelum nyolatin. Terus dia buka isi amplopnya sama imam dan kok cuma 20 misalnya ini. Kan jadi gak ikhlas imamnya waktu imam sholat jenazah. Karena melihat isi amplopnya sedikit kan tambah repot gitu. Apalagi contoh infak yang fardhu kifayah, kafaratul yatim, mengurus anak yang yatim. Itu hukumnya, saya tanya apa? Menyantuni dan mengurus anak yatim hukumnya. Coba apa? Apa hukumnya? Fardhu kifayah. Bukan fardhu ain, bukan juga sunnah. Karena kalau dihukumi fardhu ain, maka semua kita kalau punya anak yatim dosa kita. Tapi juga tidak dihukumi fardhu kifayah mengurusin anak yatim, tidak dihukumi sunnah mengurusi anak yatim itu atau menyantuni atau menanggung. Sebab kalau dihukumi sunnah, maka orang kalau tidak ikut menyantuni tidak dosa. Ada anak yatim di RT kita misalnya, kalau hukum menyantuni mengurusi anak yatim itu hanya sunnah, satu RT tidak ada yang menyantuni tidak dosa. Karena sunnah kan kalau tidak dikerjakan dosa tidak? Tidak kan? Qobliyah, salat qobliyah apa hukumnya? Sunnah. Kalau Anda tidak kerjakan dosa tidak? Tidak. Ba'diyah, ini kita ngaji fikih dan usul fikih supaya jelas hukumnya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Hukum mengurus menyantuni anak yatim bukan sunnah, tapi fardhu kifayah. Dicatat, harus dicatat. Yang artinya kalau sudah ada yang nyantuni dan ngurusin sampai kebutuhan yatim itu terpenuhi, maka yang lain tidak gugur kewajibannya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, semuanya dosa. Kan itu fardhu kifayah definisinya. Betul tidak? Satu RT kok tidak ada yang ngurusi dan yang menyantuni, semua dosa. Tapi sudah ada 1-2 orang saja yang mengurus dan menyantuni sampai terpenuhi kebutuhan yatim itu, sudah gugur kewajiban. Itu kan fardhu kifayah, sama seperti mengurus jenazah. Itu yang kedua. Jadi fardhu ain, yang kedua fardhu kifayah. Yang ketiga sunnah ain, hukum itu. Baru dengar ada sunnah ain. Biasanya tahunya sunnah aja gitu kan. Ini kita ngaji usul fikih. Sunnah tapi ain. Apa sunnah ain itu? Sunnah untuk tiap orang. Kalau fardhu ain kan wajib untuk tiap orang, seperti zakat fitrah atau sholat 5 waktu itu kan fardhu ain, tidak bisa diwakili kan. Dan yang sholat bapaknya saja ke masjid, diwakili anak istri nggak sholat nggak apa-apa. Ya nggak bisa, sebab sholat itu fardhu ain atau sholat Jumat. Dan Pak RT saja yang berangkat ke masjid Jumatan, kita warga diwakili saja sama Pak RT, bisa nggak sholat Jumat diwakili RT-nya? Ya tidak bisa. Mau fardhu ain. Ini sunnah tapi ain, sunnah yang tidak bisa diwakili.
Tiap orang kalau mampu ya mengerjakan. Contohnya sedekah itu kan sunnah tapi ain. Apalagi udhiyah atau kurban. Ibadah kurban itu sunnahnya sunnah ain. Siapa saja yang mampu di tiap keluarga sunnah berkurban, tidak bisa diwakili RT-nya. Ini tahun ini gimana? Oh, Pak RT sudah kalah kurban, diwakili Pak RT saja, RT kita tidak bisa Pak. Kurban kok diwakili RT-nya. Setiap rumah yang mampu berkurban, ya kurban sunnah, kan begitu. Tidak bisa, udah cukup RT aja yang kurban, kita diwakili kan. Itu namanya sunnah ain. Nah, terakhir namanya sunnah kifayah. Karena ada sunnah ain, ada juga namanya sunnah tapi kifayah. Ya, mirip seperti fardu kifayah tapi ini sunnah. Sunnah yang kifayah. Contohnya apa? Ayo coba sebutkanlah ini yang terakhir. Baru dengar ini ya, istilah sunnah ain, sunnah kifayah. Coba ada yang bisa sebutkan contoh hukum ibadah yang sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya sunnah yang bisa diwakili oleh sebagian orang. Belum ketemu? Nah, saya kasih contoh. Mengumandangkan adzan, iqamah, itu sunnah kifayah, saudara-saudara. Kenapa? Cukup satu orang yang adzan. Adzan itu kan hukumnya sunnah. Mengumandangkan iqamah itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah kifayah. Gak harus tiap orang ada. Kalau tiap orang ada di masjid malah kacau masjidnya. Semuanya rebutan cukup satu orang. Ya, iqamah juga begitu. Nah, itu pembagian hukum ibadah. Sekaligus contohnya adalah masalah ini. Lalu berikutnya, sebelum kita masuk poin kedua, kenapa ini penting? Allah itu banyak menyebut ayat tentang perintah infak itu banyak. Baik yang sifatnya umum seperti di ayat ini wa anfiqu itu kan umum, berinfaklah kalian. Ataupun yang secara khusus misalnya disebut zakatlah kalian. Aqimus shalah wa atuz zakat. Banyak sekali ayat perintah infak dan sedekah. Kenapa? Salah satu alasannya karena manusia itu punya sifat bawaan, kecenderungan, yaitu sifat bakhil, pelit, medit, korek, meregesi, kalau kata orang Indianya. Itu karakter bawaan manusia. Ayatnya tadi dibaca oleh imam kita waktu sholat, surat Al-Isra ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi la amsaktum khasyatan infaq wa kana al-insanu qatura. Betul ya tadi ayatnya begitu kan ya? Al-Isra ayat 100. Manusia itu kata Al-Quran, seandainya sekalipun dia diberikan semua perbendaharaan, kunci-kunci kekayaan yang Allah di dunia, artinya rezekinya banyak sekali, sebanyak-banyaknya, tetap saja manusia itu pelit, sayang mengeluarkan harta.
Kenapa? Wa kana al-insanu qatura, karena manusia itu pada dasarnya punya sifat bakhil. Qatur itu bakhil. Makanya Al-Quran banyak mengulang ayat-ayat perintah infak, zakat, sedekah supaya mengikis sifat bakhil kita. Nah, kedua poin kita lanjutkan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan tanganmu. Karena tangan itu mewakili diri kita. Perbuatan tanganmu atau dirimu ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Sebab kalau kita tidak berinfak akan binasa diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi orang lain ikut celaka. Contoh, saat agama negara kita memanggil kita berjuang, berjihad, mengeluarkan harta, tenaga, kita tidak ikut jihad, tidak ikut nyumbang. Yang celaka bukan cuma kita yang tidak ikut jihad dan tidak ikut menyumbang, negara agama ikut celaka. Islam, umat Islam ikut kalah. Karena jihad didasari oleh jiwa, tenaga, dan harta. Kalau cuma tenaga doang gak ada yang nyumbang harta, jihad tidak akan berhasil. Ya sama seperti tadi contoh fardu kifayahnya mengurus anak yatim. Kalau tidak ada orang Islam yang peduli sama anak yatim, celaka anak yatim itu, celaka fakir miskin itu. Yang celaka tidak ada yang tidak nyumbang, tidak menyumbang, mereka ikut terlantar. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, mengarah maksudnya kepada bahaya yang ditimbulkan akibat tidak berinfak di jalan Allah. Yang celaka tidak hanya yang tidak berinfak atau perlu, tapi itu eksesnya sampai kepada orang lain, orang banyak. Ini bahayanya tidak. Contoh masjid saja. Kalau semuanya tidak ada yang nyumbang, berpangku tangan, ya masjid renovasi tidak akan pernah selesai. Ya, semua butuh infak. Nah, yang terakhir poinnya adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di ayat ini Allah sudah perintahkan kita infak dan ingatkan kita jangan sampai kita binasa karena tidak mengeluarkan harta berinfak di jalan Allah. Tapi Allah masih perintahkan untuk melengkapi infak kita itu dengan ihsan. Nah ini yang menarik kemudian dikaji oleh para ulama fikih terutama dan usul fikih, bahwa dalam fikih pun ibadah itu tidak cukup hanya yang penting sah saja, tapi juga harus ihsan. Maka makna ihsan secara fikih adalah mengerjakan satu perintah ibadah di atas standar minimal. Itu makna secara fikihnya. Tadi di awal kan saya baca hadis tentang ihsan, itu landasan teologisnya secara akidah. Jadi secara fikih ibadah itu kalau dikerjakan dengan ihsan karena Allah, maka artinya dia mengerjakan perintah ibadah di atas standar minimal. Tidak boleh pas bandrol. Contoh begini, sholat itu kalau secara fikih standar minimalnya kan yang penting nutup aurat, betul tidak? Yang penting aurat tertutup, itu sah juga. Tapi itu baru standar minimal. Kalau itu yang dipakai,
maka orang boleh sholat hanya pakai celana jeans sama kaos, maka kaos sudah gitu kaosnya tulisannya kapal api lagi. Jadi kalau tulisannya kopi kapal api atau ada gambar dan merek apa itu, cat apa itu, kaos beli dapat hadiah cat dari material. Kalau lebih parah kaosnya kaos partai caleg, itu gambarnya fotonya caleg, sah tidak sholatnya? Saya tanya. Sah, sudah standar minimal terpenuhi menutup aurat. Tapi kalau ditanya itu ihsan atau tidak sholat yang begitu, tentu tidak ihsan. Nah, hanya standar minimal. Sudah kaosnya kaos cat hadiah material, datangnya habis ngecat lagi masih keringetan. Tukang beneran dia yang sholat, bau keringat, bau cat, tetap sah saja sholatnya, tapi tidak ihsan sama sekali. Badan bau, tidak mandi keringetan, tidak pakai minyak wangi, tetap sah secara fikih, tapi tidak ihsan. Nah, bukan ibadah yang seperti itu yang sebetulnya Allah minta, tapi ibadahlah yang ihsan atas standar ini minimal. Karena ini bab infak, maka saya lebih akan mengupas ihsannya ibadah dalam harta. Contohnya zakat. Karena infak yang paling wajib kan zakat. Zakat fitrah, kita ambil kasus zakat fitrah itu di zaman Rasul pakai makanan pokok atau uang? Saya tanya. Makanan pokok. Tidak ada uang. Karena hadis Bukhari Muslimnya jelas dari Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Tidak ada duit, ya. Kurma, gandum, makanan pokok. Pakai duit boleh tak? Saya tanya. Boleh tidak? Zakat fitrah pakai uang boleh tidak? Hah? Ayo, di sini panitia terimanya hanya beras atau terima duit dalam fitrah? Dua-duanya berarti boleh kalau begitu. Dalilnya apa saya tanya coba? Ayo, berani terima pakai uang? Ya sudah, saya kasih dalilnya. Tidak ada hadisnya zaman Rasul pakai uang. Adapun ulama memperbolehkan zakat fitrah pakai uang itu berdasarkan ijtihad dan fatwa. Ya, termasuk MUI, NU yang memperbolehkan fatwa ulama. Ijtihad ulama. Jadi dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya, Pak, yang lebih bagus atau yang paling bagus pakai makanan pokok, beras atau uang? Jawabannya, yang paling bagus membayar zakat fitrah adalah pakai makanan pokok plus uang. Kalau Anda cuma bilang makanan pokok masih kurang baik. Memang zaman Rasul pakai makanan pokok, tapi zaman Rasul jangan disamakan. Jawabannya yang paling afdal bayar zakat fitrah beras duit. Dua-duanya. Berasnya Anda bawa, tambahin duitnya. Ya sebabnya. Kenapa? Fakir miskin, para mustahil zakat, hari raya makan gak cuma nasi, Pak. Masak nasi doang.
harus ada lauknya dong. Buat beli lauk kalau nggak pakai duit pakai apa? Masak harus pakai gas, di minyak goreng. Jadi kalau Anda mau yang afdol, besok kalau zakat fitrah bawa beras panitia, ini zakat fitrah saya, ini tambahan uangnya. Itu yang paling afdol. Fakir miskin, kira-kira kalau dari amanah mustahil dikasihnya beras doang, apa ada tambahan duitnya? Harusnya ada tambahan duitnya buat beli lauknya, bumbunya, gasnya dan lain-lain. Itu ihsan. Itu ihsannya bayar zakat yang begitu. Lalu soal jumlah, hadisnya mengatakan so'an satu so'. Ini takaran zaman Rasul, satu so' itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu 600 gram. 4 kali 600 gram 2,4 kilo. Tapi ulama kita membulatkan jadi 2,5 kilo. Itu ihsan, melebihi standar minimal. Harusnya hanya 3,1 liter harusnya. Tapi dibulatkan lagi susah nakarnya kalau segitu, jadi 3,5 liter. Itu ihsan, melebihi standar ini minimal. Ya. Lalu ihsannya lagi apa dalam bayar zakat? Kalau beras yang kita makan tiap hari 1 liter yang harga 15.000, nanti waktu bayar zakat belilah yang di atas 15.000 berasnya. Jangan yang sama, apalagi yang lebih murah. Itu jelas tidak ihsan. Saya ini ya cerita saja. Alhamdulillah kalau tiap Idul Fitri banyak dapat dari majelis dan masjid beras zakat. Tapi jujur, rata-rata majelis dan masjid yang ngirim berkarung-karung itu di rumah saya itu, rata-rata zakat fitrah berasnya jelek-jelek. Beras yang kalau di masa gampang basi, disimpan gampang kutuan. Yaitu istri saya yang paling tahu. Dan beli tempat naruh beras itu pas-pas apa ini. Tetap kalau beras zakat fitrah tidak tahan rata-rata. Makanya biasanya saya minta istri saya paling lama seminggu sesudah hari raya bagi ke saudara, tetangga, habisin. Gak bisa itu, gak bisa tahan lama beras. Ya ini kan jadi catatan saya. Berarti orang Islam bayar zakatnya ya sudah standar minimal sudah, tapi kayaknya belum ihsan. Karena beras yang mungkin yang biasa atau yang murah, padahal harusnya tidak begitu. Para jemaah yang dimuliakan, lain contoh ihsan dalam berzakat. Mungkin terakhir yang tidak kalah penting ini, kata ulama, al-musara'ah ila ikhrajiha. Kalau Anda sudah ada uangnya untuk bayar zakat, jangan ditunda-tunda, dipercepat. Itu ihsan juga. Kenapa? Kalau Anda bayar zakat yang pas malam takbiran, sudah itu malam lagi ke masjidnya jam 10 malam, itu Anda nyusahin panitia. Aturan sebelum jam 10 sudah selesai dibagikan, sudah rapi, Anda masih datang malam takbiran bawa beras ke masjid malam-malam, itu nyusahin panitia. Panitia jadi kemalaman kerjanya. Kedua, Anda juga nyusahin fakir miskin. Harusnya zakat fitrah itu tidak kemalaman diantarkan ke tempat fakir miskin, gara-gara Anda bayarnya ke panitia kemalaman, akhirnya ada yang jam 12:30 malam diketok-ketok rumahnya. Anda nyusahin orang. Ada nggak yang begitu? Kayaknya ada. Nah itu tidak ihsan itu namanya.
Kalau memang sudah ada uangnya untuk beli beras atau bayar zakat fitrah, segera dipercepat. Gak harus uang takbiran bayarnya ke panitia. Ya 2-3 malam sebelumnya sudah diserahkan. Jadi kan panitia dari sore sudah bisa cepat membagi, mendistribusikan. Terima kasih. Ini barangkali kajian satu ayat kita, semoga manfaat. Barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum jelas saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada kaitannya dengan jihad, mengatakan amanah, kaitannya dengan sedekah. Saya tertarik dengan statement dari Takmir Masjid Yokohama, Pak Ustaz Yazid Spera. Beliau menyampaikan apabila ada ustaz atau ulama yang khutbah di Masjid Yokohama tidak menyinggung masalah politik, beliau akan pertimbangkan untuk melaksanakan kegiatannya di Masjid Yokohama. Ini karena beliau resah dengan kondisi umat kita saat ini yang terlihat terpecah belah dengan beberapa kelompok dan juga dengan kondisi yang dilihatnya dengan berdirinya ada pesantren lintas agama yang di berbagai daerah. Bahkan di Jawa itu sudah ada 5 pesantren lintas agama dengan 1 di Kalimantan, di mana di pesantren itu juga diajarkan berbagai, satu pesantren itu diajarkan berbagai agama, bukan hanya Islam. Dan setahu kita yang namanya pesantren dan harusnya itu khusus untuk ajaran agama Islam. Itu diajarkan juga agar gurunya yang beragama Kristen, kita Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian juga beliau melihat sekarang adanya bentuknya ormas-ormas yang mengatasnamakan ormas Islam yang melarang nasab tertentu untuk berkhutbah atau berceramah di satu tempat, khususnya di daerah Jawa Barat. Jelas-jelas Gubernur Jawa Barat ada yang itu melarang para habib untuk mengadakan khutbah atau ceramah agama di wilayahnya. Itu bagaimana menurut pendapat Ustaz? Sekarang ini terlihat kelihatannya MUI sudah tidak berbuat banyak terhadap hal ini, sehingga terjadi banyak politik di daerah itu. Bahkan ada di Boyolali itu salah seorang habib yang dilarang dan menimbulkan bentrok dengan yang namanya ormas agama yang boleh dibentuk itu PWILS, yang diantaranya salah satu deklarator itu adalah Mairama, sekarang ini deklarasikan di daerah Depok itu. Apakah statement dari Ustaz Yazid Spera itu sebagai takmir dari Masjid Yokohama itu termasuk salah satu jihad dengan menegakkan agama kita? Dan beliau khawatir masa depan soal kita sih sudah mungkin sudah cukup kuat ya, karena kita ini adalah tidak terpengaruh nanti tauhidnya itu. Apabila ini dibiarkan berkembang dengan sedemikian rupa, yang mana seperti kalau itu dibiarkan
Islam itu sendiri. Ya, walaupun kita ketahui di Indonesia ini banyak masalah info yang berkembang di Indonesia ini, kemudian juga apakah ini termasuk sebagai jihad? Juga ini maksudnya apa namanya tempat penumpang bayar atau sunat ain gitu ya, yang dilaksanakan oleh yang disampaikan oleh takmir masjid Bapak Barek. Terima kasih Pak Ustaz. Jelasin ya. Jadi kan kalau jihad sudah jelas hukumnya itu fardu kifayah. Saya mungkin tidak bisa jawab. Bukan masalah sudah apa namanya akhir zaman. Nabi sudah kasih bahwa akhir zaman pasti banyak fitnah. Pecahnya umat Islam itu juga sudah Nabi kata ya, kita jadikan itu sebagai bahan untuk mawas diri kita masing-masing, keluarga kita. Itulah ya akhir zaman ini ya, paling tidak kita mulai menjaga diri dan keluarga. Anfusakum wa ahlikum, ya, berjihad sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Ya, saya kira itu ya, akhir zaman ya seperti itu Pak ya. Akhir zaman ini pasti banyak fitnahnya. Moga-moga diselamatkan oleh Allah. Terima kasih. Saya kira mungkin sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.